Tujuan membangun website. Dalam membuat sebuah situs, Anda harus mempunyai tujuan yang jelas untuk apa situs dibuat. Jika Anda membuat situs untuk klien, Anda harus mengetahui tujuan klien membuat situs web. Dengan mengetahui tujuan dan maksud situs web dibuat, maka perancangan sebuah situs web akan menjadi mudah. Berikut ini beberapa jenis situs web yang dikelompokkan sesuai dengan tujuannya. 1. Marketing. Sebuah situs web dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan serta memasarkan suatu produk atau jasa yang ada pada suatu perusahaan. Pemasaran melalui media internet akan lebih cepat dan jangkauannya lebih luas. 2. Added value. Suatu perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan lain yang telah memiliki sebuah situs yang mempromosikan perusahaan. Teknologi internet merupakan tren baru yang telah dikenal masyarakat sehingga membuat perusahaan ingin mengenalkan dan mendeskripsikan produk dan layanan perusahaan. 3. Katalog. Sebuah situs digunakan sebagai katalog elektronik yang menampilkan produk-produk yang akan dijual oleh suatu perusahaan. Alasan utama dibuatnya situs ini adalah untuk memasarkan produk-produk dan pelayanan yang mereka sediakan kepada publik melalui media internet. Karena banyaknya produk yang tersedia, maka informasi yang lengkap mengenai produk harus dapat diupdate dengan mudah dan cepat. Jika menggunakan katalog cetak, maka pengupdatean akan memakan waktu yang lama dan memakan biaya cetak. Biasanya situs dengan tujuan katalog, pengunjung tidak dapat membeli produk atau membayar jasa secara online melalui situs ini. 4. E-commerce. E-commerce adalah situs web yang menyediakan pelayanan dan transaksi yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya e-commerce diharapkan bisnis akan dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan lebih cepat. Saat ini di Indonesia banyak sekali startup yang menggunakan model e-commerce untuk bisnis. 5. E-learning. Perkembangan pesat teknologi memacu munculnya aplikasi untuk dunia pendidikan yang berbasis teknologi internet. E-learning dapat didefinisikan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Artinya, guru dan siswa tidak berada dalam satu ruang kelas lagi, tetapi guru mengajar dari tempat kerjanya dengan komputer, sedangkan siswa mengikuti pelajaran dengan gadget dari tempat yang berbeda pada waktu bersamaan. 6. Komunitas. Salah satu fitur yang ramai dikunjungi oleh pengunjung pada situs komunitas adalah forum. Pada forum, pengunjung dapat mengirim berita dan pengunjung lain dapat memberikan tanggapan. Forum dapat dijadikan sebagai tempat berkumpul dan mengobrolnya para pengunjung dalam membicarakan berbagai topik yang tersedia. 7. Portal. Portal merupakan gerbang yang menghubungkan beberapa situs menjadi satu komunitas yang besar. Situs web portal dibangun dengan tujuan sebagai gerbang utama untuk semua web yang terhubung di dalamnya. Misalnya web portal berita, di dalamnya menyediakan banyak kanal untuk kategori berita yang diinginkan. Ada juga kanal video, jual beli atau kanal advertorial service dan lain-lain. Contoh lainnya adalah portal media edukasi dan informasi. Juga memiliki banyak kanal untuk menuju sarana-sarana lainnya seperti sarana e-learning, forum, dan sebagainya. 8. Personal. Situs personal biasanya digunakan untuk sarana mempromosikan diri sendiri. Personal branding, saat ini sarana yang paling sering digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah blog.